Oke, untuk konten kali ini kita akan ngebahas komentar para netizen tentang Clara Tan yang dipukuli mantan pacarnya sendiri. Itulah pengakuannya di podcast Om Deddy Kobuzer. Dan di sini gue juga akan ngebahas atau mau ngejelasin singkat bagaimana ceritanya. Nah, Clara Tan ini mengalami tindak kekerasan, bukan KDRT. Kalau KDRT kan kekerasan dalam rumah tangga gitu. Tapi kalau misalnya ini kan masih belum suami istri, ini cuma hanya pacar, berarti dia mengalami tindak kekerasan. Nah, si Clara Tan ini mengalami tindak kekerasan dari pacarnya. Dia mengadu ke polisi, teman-teman. Jadi dia ditampar, dia dipukuli atau ditumbuk di ulu hati sini. Ini sakit banget ini kalau dihajar. Dan yang terakhir adalah yang paling parah menurut gue itu dicekik atau diapit gini ya. Itu adalah pengakuannya di podcast Om Deddy Kobuzer. Clara Tan ini merupakan seorang model ya. Dia punya prestasi. Gue cuman hanya mengkritisi kenapa dia pada saat pertama banget ditampar, kenapa dia nggak langsung out gitu loh. Oke lah, pertama itu nggak apa-apalah. Dia bisa kasih toleransi, siapa tahu nanti si pacarnya bisa berubah. Yang kedua, dia ditumbuk, dipukuli ya di sini. Kenapa dia nggak langsung ya udahlah hubungan ini nggak usah dilanjutin gitu. Ini kan adalah hubungan yang toksik, maunya putus aja. Tapi setelah gue mendengar alasannya dari video Om Deddy Kobuzer, gue juga mikir bahwasanya memang oh gitu ya, perempuan senang kalau misalnya ngelihat si laki-laki yang dia suka itu berubah melalui dia gitu. Bahagianya beda. Ya bisa diterima alasan seperti itu. Ini kalau benar pengakuan dari Clara Tan ini, hukum harus dijalankan gitu loh. Harus dikasih efek jerah biar orang nggak sembarangan atau laki-laki maupun perempuan juga. Bisa jadi perempuan kalau misalnya dia terkerati atau bela diri mukul laki-lakinya, tidak melakukan semena-mena terhadap istrinya, suaminya, atau misalnya pacarnya seperti kejadian pada Clara Tan ini. Kita akan langsung bareng-bareng lihat komentar netizen bagaimana. Yang pertama, dari inisial T. Clara adalah satu dari segelintir perempuan yang lepas atau yang bisa lepas dari toxic relationship. Berarti satu dari segelintir perempuan. Berarti banyak dong sebenarnya yang mengalami ini dan masih terjerat dalam hubungan tersebut gitu ya. Yang bisa lepas dari hubungan yang tidak baik itu. Lalu cerita yang dibagikannya, Clara mendorong perempuan yang terjebak dalam toxic relationship untuk bisa berani membela diri dan keluar dari hubungan tersebut. Gue juga mau mengatakan ini ya, sebagai Reno, bahwasanya kalau misalnya kalian mendapatkan tindak kekerasan dari pacar kalian masih belum suami, langsung putusin aja. Apalagi nanti kalau misalnya udah jadi suami, dia ngehajar kalian terus menerus karena dia udah memiliki, ada rasa memiliki dalam dirinya bahwa kamu adalah punyaku dan gue bisa ngelakuin apa aja ke kamu gitu. Mungkin pikirannya seperti itu. Pacar aja masih belum apa-apanya, apalagi nanti kalau udah suami istri gitu loh. Lanjut ya. Dari inisial E, dia mengatakan gini, jadikan sebagai pelajaran berharga yang sangat mahal harganya. Oke, berarti jadikan sebagai pelajaran berharga apa yang kita alami, apa yang dialami oleh si Clara Tan ini, biar menjadi suatu pengalaman hidupnya untuk memilih pasangan gitu kan, atau untuk menghadapi masalah-masalah yang lainnya bisa jadi ya. Sehingga dalam memilih pasangan bukan asal comot sana sini, tapi dia melihat value si pacarnya, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, seperti itu. Dan jangan pernah diulangi lagi. Oke, God bless you. Lanjut, dari inisial K, dia bilang gini, dari sini kita tahu orang pinter pun kalau udah terlanjur jatuh cinta bisa mengabaikan hal-hal yang seharusnya kalau dia nggak cinta atau dengan akal sehat bisa dihindari. Gue mau cerita dikit bahwasannya si Clara awalnya mengatakan bahwa dia pinter di podcast Deddy Kobuzer. Dia mengatakan itu karena dia nggak seperti itu sama mantan pacarnya. Kalau misalnya ada sesuatu dikit, dia bisa memilih orang lain, masih banyak cowok lain. Sama mantan pacarnya ini cuman hubungannya 2 bulan, tapi dia mau bertahan, tetap bertahan karena itu tadi ingin merubah si mantan pacarnya gitu lah ya. Tapi memang kita nggak bisa merubah orang, bro. Kita cuma hanya bisa merubah diri kita sendiri dan mengontrol diri kita sendiri. Mengontrol orang bisa kalau misalnya di bawah tekanan kita, tapi dia bisa melakukan apa aja kalau dia tertekan juga. Jadi istilahnya kita cuma hanya bisa mengontrol diri sendiri gitu ya. Makanya si inisial K ini mengomentari hal seperti ini. Dari inisial J, dia mengatakan gini, saya pernah seperti Clara. Oh, dia juga udah pernah ya. Saya pernah seperti Clara juga, Om Deddy, dalam toxic relationship, mengalami kekerasan. Oke, dipukul, ditampar, dan lain-lain. Nggak mudah memang lepasnya. Oke, selain mendapat ancaman, oh berarti dia diancam ya, sama pacarnya atau suaminya mungkin ya. Biasanya pelaku bisa minta maaf dengan sedemikian hebatnya. Nangis terseduh-seduh, menyembah sampai mencium kaki kita. Jadi kita percaya dia menyesal, tapi ternyata terulang lagi. Berat. Memang butuh wadah dan komunitas untuk membantu para wanita yang mengalami hal seperti ini. Karena pada masa saya dulu, malu untuk speak up, takut ketahuan orang-orang. Semoga tidak ada lagi yang mengalami hal-hal seperti ini dengan adanya orang-orang yang berani speak up seperti Clara. Oke, pertama buat Clara dulu, thank you udah speak up sehingga membuka pikiran atau wawasan para perempuan atau memberikan keberanian buat perempuan untuk speak up ya, untuk speak up pada saat mengalami tindak kekerasan kurang lebih seperti yang dialami Clara ya. Oke, lanjut lagi dari inisial D.
Nggak mudah untuk keluar dari toxic relationship dan speak up seperti Clara Sutantio. Semangat Clara, we love you gitu kan. Oke, memang nggak mudah sih seperti itu. Kita juga ngencungin jempol buat Clara ya. Udah speak up seperti itu yang jadi contoh buat para perempuan-perempuan pada saat mereka mengalami hal yang sama. Katanya adalah semangat buat Clara, tak berjuang, sehat-sehat, healing dulu lah ke sana ya, kemana atau gimana gitu ya. We love you katanya, dia mengasihi atau menyayangi Clara dari inisial D. Oke, dari inisial N. Nah, ini kalau misalnya gue lihat gambarnya atau picture-nya gitu ya, ini perempuan nih. Jangan merasa diri kamu bodoh, say, gitu kan. Jangan merasa diri kamu rendah gitu katanya. Karena kenapa? Awalnya ini si Clara mengatakan bahwasanya dia tolol gitu kan. Dia bodoh, kenapa dia bisa nerima si laki-laki itu yang melakukan kekerasan kepada dia. Kenapa dia bisa bertahan gitu kan. Makanya si Clara ini mengatakan dia bodoh, tolol gitu kan. Baru 2 bulan udah lapor polisi, itu udah keputusan yang masuk akal. Oh, katanya udah masuk akal si inisial N ini. Ya iya, memang kalau menurut gue juga di situ udah masuk akal. Karena kenapa? Dia udah mengalami hal tersebut, untung dia nggak mati malahan. Masih ada yang lebih bodoh loh, kejadian udah bertahun-tahun tapi nggak bertindak. Mungkin ini adalah pengalaman dari inisial N ya. Stay strong sis, berarti tetap kuat ya Clara ya. Banyak yang mendukung keputusan baik yang dilakukan sekarang dengan lapor polisi. Oke, sampai di sini aja untuk konten kali ini. Terima kasih udah menonton, udah stay. See you again next video.